Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview tentang pengembangan desain pembelajaran menggunakan model ADDIE. Pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dilakukan review oleh teman-teman mahasiswa terkait desain pembelajaran menggunakan model ADDIE. Nah, dulu sudah saya pernah bahas bahwa dalam 3 pertemuan ini kita membahas 3 model pengembangan desain pembelajaran. Yang pertama Dick and Carey, sudah saya berikan ulasan. Yang kedua adalah model ADDIE, yang ketiga adalah model CAM. Nah, sekarang saya akan coba ulas tentang model ADDIE. Di sini saya akan berikan contoh mengembangkan desain pembelajaran menggunakan model ADDIE. Saya beri contoh pada materi kelistrikan dan kemagnetan. Nah, pada model ADDIE itu ada 5 siklus, 5 tahap. Yang pertama adalah tahap analyze, kemudian design, develop, implement, yang terakhir evaluate. Yang perlu ditegaskan di sini bahwa model desain pembelajaran yang kita pelajari dari Dick and Carey, ADDIE, dan CAM itu adalah sebuah model atau langkah untuk mendesain sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi bukan model pembelajaran. Jadi berbeda antara model pembelajaran dengan model yang digunakan untuk mendesain sebuah pembelajaran. Ya, itu bedanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang apa itu model pembelajaran, kaitannya dengan pendekatan, kaitannya dengan strategi dan metode pembelajaran. Oke, pada tahap pertama adalah tahap analyze. Nah, di tahap analyze apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah sebagai seorang pendidik ketika akan melakukan mendesain sebuah kegiatan pembelajaran harus melakukan identifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, baru melakukan analisis kebutuhan dari masalah tersebut, kira-kira apa kebutuhannya. Lalu pemetaan finalisasi dari kebutuhan pembelajaran, implementasinya dalam bentuk apa. Nah, pada tahap analysis ini saya contohkan sebagai seorang pendidik, saya mengamati bahwa proses pembelajaran IPA itu saat ini tuntutannya adalah penguasaan konsep IPA secara terpadu. Meskipun IPA diajarkan secara dalam satu paket materi pelajar IPA, tapi konsep fisika, kimia, dan biologi masih diajarkan secara terpisah. Ya, sedikit saja kompetensi dasar yang memaksa guru untuk mengajarkan sebuah konsep IPA yang dikemas dalam sebuah bingkai keterpaduan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa penting untuk membekalkan konsep kepada siswa secara maksimal dalam bentuk IPA yang terpadu. Nah, ada masalah saat ini, proses pembelajaran itu dituntut untuk memiliki kecakapan abad 21. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu menuntut siswa agar siswa itu cakap dalam keterampilan abad 21. Maka konsekuensinya berdasarkan analisis yang saya lakukan, maka proses pembelajaran itu harus memfasilitasi siswa untuk memiliki kecakapan atau kompetensi atau skill abad 21. Oleh sebab itu, dari konsekuensi-konsekuensi ini, maka perlu untuk merancang sebuah desain pembelajaran dalam konsep IPA yang terpadu, ya, dalam konteks pembelajaran abad 21. Nah, ini gambaran umum masalah yang terjadi secara umum, ya, masalah yang terjadi yang saya amati. Lalu setelah saya menemukan masalah umum tersebut, maka saya berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Saya kaji dari konsep kelistrikan dan kemagnetan. Ya, pada tahap analis yang saya lakukan pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Apa yang saya lakukan? Saya mengidentifikasi bahwa yang pertama, artinya saya menemukan masalah nih. Menemukan masalah yang pertama bahwa, ya, hasil identifikasi masalah saya, materi kelistrikan dan kemagnetan itu kajiannya lebih banyak ke hal-hal mikroskopis, tetapi
kebanyakan dari pendidik itu mengajarkan materi kelistrikan dan kemagnetan itu secara makroskopis. Maksudnya apa? Ketika mengajarkan listrik dan magnet, nah itu tidak diajarkan secara mikroskopis bagaimana misalnya pada listrik bagaimana elektron itu bergerak, bagaimana bentuk elektron, bagaimana bentuk proton, gitu. Ya, sehingga yang diajarkan kepada siswa itu hanya aspek-aspek mikroskopis saja. Ini contoh untuk identifikasi masalah yang pertama. Lalu yang kedua, saya menemukan juga masalah bahwa pada pembelajaran IPA untuk penguasaan konsep topik kelistrikan dan kemagnetan, siswa itu belum bisa menguasai konsep secara terpadu. Kenapa? Karena memang diajarkan secara terpisah, ya, sehingga konsep kelistrikan dan kemagnetan hanya dikaji dari konten keilmuan fisika. Padahal misal kita bisa kaji dari keilmuan keterpaduan secara biologis di sistem saraf. Di situ ada konsep kelistrikan. Ya. Apa yang menjadi penyebab ini? Ternyata bahan ajar yang ada pun tidak diajarkan secara terpadu. Yang ketiga, temuan yang ketiga, teridentifikasi masalah proses pembelajaran IPA terpadu yang ada saat ini, ya, itu belum dilakukan dengan mendasarkan pada paradigma pembelajaran abad 21. Jadi guru-guru dalam melakukan proses pembelajaran itu, saya mengidentifikasi bahwa siswa, ya, dalam diajarkan konsep konten IPA itu belum mendasarkan pada paradigma pembelajaran abad 21. Oleh sebab itu, pada tahap kedua, di tahap analyze, setelah mengidentifikasi masalah, menemukan beberapa poin-poin masalah tadi, selanjutnya saya melakukan analisis kebutuhan. Dari masalah-masalah itu, yang pertama, masalah pertama, ya, untuk masalah pertama kan tentang materi kelistrikan yang bersifat mikroskopis. Maka kebutuhannya apa? Berarti harus ada media yang bisa mampu memfasilitasi siswa untuk belajar secara mikroskopis, ya, untuk kajian materi kelistrikan dan kemagnetan. Ya, sehingga kebutuhan yang pertama adalah media yang mampu menyentuh pada level mikroskopis. Masalah yang kedua, materi IPA tadi tidak diajarkan secara terpadu. Kelistrikan dan kemagnetan dianggap sebagai hanya konten keilmuan fisika. Kenapa? Karena tidak tersedia bahan ajar yang secara terpadu. Maka dari masalah tersebut muncul kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Berarti saya sebagai pendidik perlu untuk membuat sebuah bahan ajar yang bisa mengajarkan konten keilmuan kelistrikan dan kemagnetan secara terpadu dalam bingkai keilmuan IPA. Ya. Lalu yang ketiga, perlu dirancang sebuah desain kegiatan pembelajaran IPA yang bisa 3 dan 4 ini nyambung, ya, yang bisa memfasilitasi siswa untuk menguasai kemampuan abad 21. Ya, sehingga ada 3 analisis kebutuhan yang muncul dari setiap masalah tadi. Yang pertama, saya butuh media yang mikroskopis. Yang kedua, saya butuh bahan ajar. Yang ketiga, saya butuh kegiatan pembelajaran yang bisa merangsang siswa untuk memiliki kemampuan abad 21. Lalu di finalist learning requirement saya gambarkan, saya petakan. Nah, yang pertama berarti saya butuh perangkat pembelajaran. Pada intinya dari 1, 2, 3 masalah tadi saya butuh sebuah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu isinya apa? RPP, ya, bahan ajar, media, dan alat evaluasi. Ya, RPP-nya berarti saya harus berdasarkan pada temuan-temuan masalah tadi, memfasilitasi siswa untuk memiliki kemampuan abad 21, bisa menggali aktivitas-aktivitas belajarnya, bisa menemukan keterpaduan materi kelistrikan dan kemagnetan yang dikaji dalam bingkai IPA yang terpadu. Juga ada bahan ajarnya. Saya perlu mengembangkan bahan ajar yang bisa berisi konten kelistrikan dan kemagnetan dalam bingkai IPA terpadu. Media pembelajarannya harus bisa memfasilitasi siswa untuk mengajarkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam konsep mikroskopisnya. Nah, jangan lupa ketinggalan alat evaluasinya untuk mengukur apakah